nggak bisa ngajar dia gitu. Ada yang gitu nggak pengalaman? Banyak kan di universitas, maka muridnya bilang, ini orang ini kepinteran nih, gitu. Nggak bisa ngajar kita, gitu. Nah itu kenapa? Padahal skill, knowledge, attitude sudah ada nih. Artinya udah pas kan, knowledge-nya ada, skill-nya ada, attitude ada, gitu. Tapi kok masih tidak cocok ngajar. Gitu. Nah di sini ada sesuatu yang tidak dibahas ya. Terus ini juga misalnya, ada dua suster yang dua-duanya orang yang baik hati, pengalaman, pandai, tapi kenapa rasa suntikannya berbeda? Padahal sama-sama pengalaman, sama-sama pandai, sama-sama baik hati. Dan kita sering merasakan ini. Ada juga cerita, ini, seorang salesman sukses dan baik hati, karena suksesnya maka oleh perusahaan diangkat menjadi manajer, tapi gagal. Atau seorang guru yang sukses diangkat jadi kepala sekolah, juga gagal. Kenapa nih? Gitu. Ternyata sudah disebut oleh buku yang namanya Peter Principle di tahun 69. Bahwa orang semakin naik ke atas, semakin tidak kompeten. Dan ini sempat ramai dibahas tahun-tahun itu. Tapi akhirnya hilang karena orang tidak bisa menjawab kenapa begitu itu. Terus juga ini pengalaman saya di Kementerian BUMN ketika saya diundang ke sana. Mereka bilang orang-orang nih orang hebat semua nih gitu. Kompeten, berhasil. Tapi ketika dipindahkan ke perusahaan lain, dia gagal. Padahal kompeten dan berhasil sebelumnya. Gitu. Ini menarik ya. Jadi ini ada unsur yang namanya bakat sebenarnya sih. Atau inilah teknisi motor mau pensiun. Tentunya kita harapkan dia menjadi buka bengkel lah gitu ya. Tapi buka bengkel ini tidak cukup dengan skill sama knowledge. Mesti ada karakter kinerja yang namanya orang ini harus senang melayani, harus rapih gitu. Supaya bengkelnya itu disukai sama pelanggan. Kalau dia nggak suka melayani, nggak dan tidak rapi, orang nggak mau ke sana walaupun dia pintar dan walaupun dia pengalaman gitu ya. Jadi perlu ada karakter tertentu. Atau ini misalnya, saya kan senang ngajar. Tapi kalau ngajar anak TK nggak sanggup saya gitu. Nggak kebayang sama sekali lah. Tidak sanggup. Atau kalau suruh ngajar sejarah juga saya nggak sanggup juga gitu. Padahal saya senang ngajar gitu. Jadi rupanya di luar skill, knowledge, attitude tadi itu ada sesuatu. Gitu. Jadi di luar ini ada sesuatu yang belum dibahas gitu ya. Jadi knowledge bisa dipelajari, skill bisa dilatih, attitude harapannya bisa diubah. Tapi ternyata di dalam attitude ada sesuatu yang tidak bisa diubah namanya bakat. Makanya saya ubah menjadi TASK, talent, attitude, skill, sama knowledge. Dan ini sempat disebut oleh Collins juga. Lihat di bawah sini nih, highly capable individual to make productive contribution through talent, knowledge, skill, and ini attitude, good work habit. Ya, jadi ada unsur bakat di dalamnya tambahannya. Bahkan disebut juga di ini balik ke sini. Sekarang tadi kan soal itunya, soal milih orangnya, soal masuknya talent ke dalam KSA. Sekarang soal bagaimana mendevelopnya gitu ya. Nah, kaitan sama human capital development itu ada dua kelompok yang selalu ikut di dalam pengembangan modal insani, yaitu teman-teman psikologi sama manajemen. Dua-duanya berkepentingan sama yang namanya potensi, karena mau dikembangkan, gitu ya. Cuma bedanya kalau psikologi selalu bertanya begini, dia siapa sih? Kalau manajemen dia bisa apa sih? Jadi ada dua pertanyaan yang berbeda nih. Kalau psikologi maka yang ditanya adalah sifatnya, personality-nya. Kalau manajemen apanya nih? Aktivitasnya. Aktivitas yang bagaimana? Yang ada outcome-nya, yang produktif dan bermanfaat. Ini yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, karakter yang mendasarinya
itu namanya karakter kinerja. Tapi karakter ada dua nih, ada karakter moral sama kinerja ya. Cuman yang kita bahas hanya karakter performance saja. Yang moral kita tidak bahas. Jadi yang kita kejar adalah strength. Strength ini definisi saya adalah enjoy, easy, excellent, and earn activity. Terus hubungannya apa sama kompetensi? Strength ini adalah enjoyable competence. Jadi kompeten dan menyenangkan. Karena selama ini kita kalau bicara kompeten, maka kita tidak bahas senang tidak senang ya. Yang penting harus bisa. Tapi kalau akan masuk strength base, maka kita harus bisa. Karena kan tadi istilahnya produktif dan bermakna kan gitu. Nah, sumbernya adalah strength potensial sumbernya. Dari mana dapat strength potensial? Dari performance karakter. Yang strength potensial ini aktivitas, yang performance karakter ini sifat, bakat. Nah, sekarang aktivitas sendiri ada 99 kalau dalam kalau di organisasi. Gambarnya kayak begini nih. Ini total ada 114, tapi yang terkait sama sifat atau terkait sama bakat ada 99. Jadi cara bacanya ini di atas itu mempengaruhi orang, kalau di sini kerja sama-sama orang, yang N, yang S ini adalah melayani orang. Kalau yang T ini menggunakan otak kiri atas, yang R menggunakan otak kiri bawah, ini daerah research, daerah evaluasi segala macam gitu ya. Yang kanan itu otak kanan yang GI. Sedangkan yang bawah ini admin sama bahasa, yang E, yang T ini teknika. Gambaran gitu kira-kira ya. Oke. Ke-99 ini disebut sebagai elemen dasar dari kompetensi. Elemen dasar dari kompetensi ya. Jadi kalau kita lihat job description itu harusnya ada di sini. Mestinya. Ya. Oke. Nah, sekarang dalam development itu ada dua model tim dalam development. Saya sengaja kasih garis miring ini supaya nanti jadi perhatian gitu ya. Model tim kasti sama model tim sepak bola. Ini cara mendevelopnya beda nih. Kalau kita jadi pelatih kasti, maka mendevelop pemainnya dengan cara menggali atau mencari gap-nya. Karena tugasnya memperbaiki kelemahan. Jadi kalau seorang pemain kurang bisa lari, kita latih lari. Kalau kurang bisa nangkap, kita latih nangkap. Karena semua pemain harus bisa semua. Filling the gap-nya. Sedangkan kalau di bola, enggak. Kalau penyerang nggak bisa nangkep bola, nggak apa-apa. Latih nyerangnya saja. Kalau kiper pinter nangkep bola tapi nggak bisa nyerang, nggak apa-apa. Latih nangkep bola saja. Jadi latih sesuai potensi masing-masing. Jadi ini beda banget nih. Kalau model kasti justru melihat kelemahannya, kalau model bola justru fokus pada kekuatannya. Yang model kasti ini namanya deficit approach. Yang model bola namanya strength approach. Jadi yang dibahas sore ini yang strength approach ya. Yang model kasti itu namanya competency base. Yang atas strength base. Terus yang bawah namanya exclusive talent management, yang atas namanya inclusive talent management. Cuma saat ini yang berfokus ke strength base itu belum banyak, mungkin belum sampai 5%. Tapi dunia bergeser ke arah sana dunia. Kenapa begitu? Karena gini, coba lihat garis yang saya kasih tengah-tengah ini, saya petakan dalam bentuk kepada peta ya, ke sini nih. Ini garis sama kan garisnya ya. Cuma sekarang ini aktivitas. Di bawah garis itu aktivitas hard namanya. Yang atas soft. Dan istilah soft ini sebetulnya baru muncul menjelang tahun 2000. Ketika pekerjaan mulai masuk ke daerah yang otak kanan. Jadi kalau yang di bawah ini itu zaman pabrik, zaman namanya itu manufacturing economy. Sekarang sudah geser ke service economy. Jadi ada beda, yang bawah itu abad ke-20, yang atas abad ke-21. Menariknya adalah hard ini bisa digantikan oleh mesin atau komputer, kalau soft tidak bisa.
Jadi yang namanya soft skill yang kita dengar itu selalu ada di atas. Ya. Tapi dengan catatan soft skill itu dalam definisi saya aktivitas ya, bukan sifatnya. Oke. Yang bawah bisa dengan training. Yang atas nggak bisa. Yang atas harus dengan coaching. Jadi tanda-tanda perusahaan zaman sekarang itu nanti manajer tugasnya menjadi coach nanti. Karena nggak bisa lagi dengan training. Kalau coach itu lebih individual sifatnya. Jadi manajer yang akan datang diharapkan bertindak sebagai coach nanti gitu ya. Oke. Dalam perjalanan kayak gini nih, kan dari dulu kita namanya buruh awalnya kan, buruh naik ke pegawai, pegawai naik karyawan, karyawan jadi SDM, SDM jadi modal insani. Kenapa buruh? Karena memang pekerjaannya itu apa penuh dengan otot gitu lah, kerja kasar. Lalu naik jadi lagi menjadi karyawan karena ada karyanya. Itu naik lagi menjadi sumber daya manusia. Sekarang modal insani di mana unsur otak kiri, otak kanan sudah mulai sudah mulai berpengaruh, terutama otak kanan sekarang ini. Nah, yang terakhir performance management. Kalau lihat ininya apa yang terjadi sekarang ini, dulu ini yang namanya workplace itu gaji. Sekarang yang dicari anak-anak itu adalah purpose. Purpose ada kaitan sama tadi makna hidup ya. Saya ini kerjaan ini buat apa sih? Bukan sekedar uang, tapi sekedar itu apa namanya misi hidup lah gitu ya. Terus kalau dulu satisfaction, sekarang development. Kalau dulu my boss, sekarang my coach, harapannya atasannya. Kalau dulu annual review, sekarang setiap saat ada pembicaraan. Jadi nggak lagi model review tahunan. Kalau dulu ngomong pada weakness, sekarang ngomong pada strength. Kalau dulu ngomong job, sekarang ngomong kehidupan saya bagaimana. Ya, jadi tugas seorang manajer menjadi beda nih. Sehingga performance management pun berubah dari cara dan proses menjadi hasil. Ya. Kalau model zaman sebelumnya, maka kita concern sama proses. Karena kalau proses bagus, pasti hasil bagus. Kalau zaman sekarang, hasil jadi concern, tapi terus nanti caranya terserah masing-masing individu. Yang penting hasilnya sesuai apa yang diinginkan. Gitu. Karena masing-masing individu punya cara yang berbeda di dalam mendapatkan hasil. Oke. Ini model baru dari performance management. Kalau dulu namanya performance management, kalau sekarang namanya performance development sekarang. Karena isinya adalah menentukan expectation lalu continually coach. Jadi hubungan antara manajer dan anak buah itu begitu dekat sampai mereka ngerti persis apa yang dibutuhkan anak buah. Ini dalam gambar kayak begini, yang bawah ini cara motivasi dengan stick and carrot. Kan selama ini gini kan, memotivasi anak buah caranya dengan reward and punishment. Itu nggak berlaku pada zaman abad ke-21. Di sana harus dengan engagement. Jadi orang tuh ditempatkan sesuai dengan potensinya. Kalau yang bawah tuh main casting, yang atas main bola, kira-kira tadi gitu ya. Jadi bawah dengan training, di atas dengan coaching. Jadi coaching menjadi salah satu kebutuhan yang utama nanti untuk perusahaan-perusahaan yang akan datang. Peter Drucker bilang, beliau sudah bilang udah lama sih, jadi kunci utama tugas seorang leadership itu adalah menciptakan keselarasan dari kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga kelemahan menjadi irrelevant. Nah selama ini kita lupa sama kekuatan yang ada. Padahal setiap orang pasti punya kekuatan. Kalau kita bisa kembangkan, kita manfaatkan, kita bisa bikin tim yang kompak, itu akan sangat produktif. Dan orang bekerja sesuai dengan kekuatan masing-masing, itu betul-betul kerja yang bermakna gitu ya. Jadi organisasi model yang akan datang kalau jadi pemimpin kayak gini nih. Di bawah tuh urusan manajer, di mana dia harus tahu bibit-bibitnya ada, lalu harus memberikan suasana yang kondusif, strength based, dan dia manage itu, sedangkan pimpinan itu menjadi cahaya mataharinya,
yang melihat orang dari sisi teori Y. Selama ini kita terjebak pada melihat orang dari sisi teori X. Karena kalau teori X dianggap orang tuh bermasalah gitu. Kalau teori Y nganggap orang tuh tidak bermasalah gitu. Sehingga orang merasa dihargai lah gitu. Kira-kira itu konsep itu. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan bayangan terbaru, karena dengan konsep strength base ini sebetulnya suasana kerja menjadi lebih menyenangkan karena orang dihargai kekuatannya, terus menjadi lebih produktif karena mereka bekerja sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Tidak lagi sibuk dengan memperbaiki kelemahan. Saya kira demikian, udah 40 menit ya. Pasti udah 40 menit. Terima kasih, saya kembalikan ini. Masih ada waktu sebenarnya, Bah. Oh ya, nggak apa-apa lah. 7 menit. Daripada tanya jawabnya. Ya, baik, silahkan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa dikirim melalui chat, atau bisa langsung ini, karena belum ada pertanyaan yang masuk, jadi saya persilahkan untuk bisa langsung open mic untuk bertanya. Nah, silahkan Ibu Diah Ipma. Ya. Terima kasih Mbak ya atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Selamat sore Abah, perkenalkan saya Diah. Saya juga di sini kebetulan jadi ketemu teman-teman saya juga, ada Mbak Esi, ada Mbak Elita, ada Mbak Ninin. Jadi tadi saya mengikuti apa yang Abah sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Ini banyak sekali ilmu-ilmu baru yang mungkin menjadi pengetahuan saya juga nih jadinya. Tapi saya secara spesifik atau secara khusus jadi tertariknya dengan yang tadi Abah sampaikan, bahwa ada pergeseran terhadap fokus mengenali diri, kalau saya boleh bilang mengenali diri ya, terkait dengan kalau dulu orang lebih pada bagaimana kelemahan-kelemahan itu harus ditingkatkan dan sebagainya gitu. Sekarang sudah bergeser bagaimana kita mengoptimalkan dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki gitu. Saya pikir memang sekarang sudah mulai banyak, bukan sudah mulai banyak gitu ya. Memang kecenderungan sekarang, apalagi dengan kaum muda gitu ya, milenial gitu, mereka akan lebih appreciate kalau istilahnya minat mereka, skill mereka itu dihargai gitu, daripada kita terus-terusan misalnya menyampaikan kamu kurangnya ini, harus ditingkatkan ini gitu. Tapi mereka lebih istilahnya akan lebih mudah menerima pendapat kita atau saran kita ketika kita bicara, wah talent kamu ada di sini ya, bagus, performa kamu bagus, ternyata bakat kamu ada di sini, dan kita optimalkan ke situ. Ini kebetulan juga saya berusaha untuk istilahnya saya berusaha untuk mengaplikasikan di tempat kerja saya gitu dengan anggota tim saya gitu. Jadi saya mencoba untuk mengenali kira-kira nih teman-teman saya yang ada di anggota tim saya itu mereka talentnya ada di mana gitu, kelebihannya ada di mana. Ada yang mereka kelebihannya di bidang analisis, ada yang mereka kelebihannya di desain grafis dan sebagainya, sehingga saya pembagian tugasnya itu lebih ke gitu. Nah, cuma mungkin ada satu hal yang saya juga mungkin perlu mendapatkan input atau saran mungkin ya dari Abah. Ketika kita terfokus pada strength, tentunya tadi seperti yang sampaikan, leader yang baik itu akan mencoba untuk mengalignment strength sehingga kelemahan itu tidak menjadi fokus atau irrelevant gitu ya. Tapi bagaimana supaya, karena tentunya kan ketika kita fokus ke kekuatan-kekuatan, kita akan bisa mengabaikan kelemahan-kelemahan gitu ya, Mbak ya. Nah, gimana caranya supaya nggak terlalu kepikiran banget gitu ya, karena saya orangnya, aduh nih anak kurangnya ini gitu, tapi saya mencoba untuk mengoptimalkan kekuatan mereka. Masih ada kepikiran-pikiran ini anak harus ditingkatkan ininya gitu. Jadi gimana caranya supaya
sulit sekali sih memang Mbak kalau untuk terlalu apa ya istilahnya bukan mengabaikan sih gitu. Menjadikan weakness itu betul-betul irrelevan itu seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, memang sih ini kan betul-betul merubah paradigma ini sebenarnya sih. Tapi sebenarnya nih kita lihat aja. Sekarang kan situasi kepepet nih sekarang ini. Orang kalau kepepet ngapain sih? Orang kepepet banget gitu ngapain sih? Pasti dia akan mengabaikan kelemahannya. Betul nggak? Dia akan mencari apa yang dia bisa, artinya dia menggali kekuatannya. Kalau orang kepepet loh. Jadi kalau orang kepepet paradigmanya adalah strength approach. Nah celakanya kita ini kan selama ini merasa tidak kepepet atau tidak merasa kepepet. Sehingga kita sibuk sama kelemahan gitu. Nah itu mengubah paradigma nggak gampang. Makanya sama Allah dikasih COVID. Supaya kita mulai mikirkan apa yang kita bisa gitu ya. Nah dan memang di perusahaan susahnya begini. Kan ini masalahnya muncul dari rekrutmen. Kalau rekrutmen sudah salah, memang susah mengganti itu susah karena gimana gitu kan yang ada ini Pak, bagaimana bisa kita menggali kekuatan lebih-lebih kalau dalam satu perusahaan kan aktivitas banyak tuh, jangan-jangan nanti kebanyakan nih orang-orang yang interpersonal semua gitu, nggak ada yang ngurusin di belakang meja kan bisa gitu kan. Jadi memang tidak mudah, tapi butuh waktu lah buat membuat kita jejak gitu buat melihat itu. Dan sementara yang kita lihat adalah performance dulu, jangan lihat strength dulu, lihat performance. Dan karena ada orang yang walaupun strength-nya nggak di sana, performance-nya bagus karena tanggung jawabnya gitu loh. Nanti sedikit demi sedikit kita mulai ubah gitu. Dibikin tim, bagi-bagi tugas gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan Bu Dia udah benar kan, udah mulai berusaha menggali-gali melihat itu, tapi terganggu sama yang namanya weakness. Nah, weakness ini ada dua loh. Ada keterbatasan, ada kekurangan. Kalau kekurangan bisa diperbaiki. Tapi kalau keterbatasan tidak bisa. Nah, bedanya di mana? Kalau kekurangan itu atau keterbatasan itu biasanya muncul dari sifat. Karena sifat kan nggak bisa diubah. Misalnya ada orang yang nggak teliti, nggak rapi gitu, itu dilatih bagaimanapun juga nggak bisa, itu kan sifat. Gitu. Tapi kalau dia misalnya, oh nih orang kok nggak bisa itu ya, nggak bisa ngelas atau nggak bisa masang AC, itu bisa kita latih gitu. Jadi lihat-lihat apa ini kelemahannya, keterbatasan, apa kekurangan gitu. Gitu Bu Dia. Berarti saya harus ini ya mencoba untuk mengenali karena ya saya tahunya tadinya awalnya yang namanya kalau kelemahan ya udah berarti itu kelemahannya. Berarti sekarang tantangannya lagi adalah bagaimana mengenali weakness itu, apakah dia kekurangan ataukah dia itu adalah keterbatasan. Ya. Jadi kalau kekurangan itu bisa diperbaiki, tapi kalau keterbatasan kebalik ya, Mbak ya. Kalau kekurangan nggak bisa kekurangan bisa. Bisa, karena dia berasal dari sifat. Terus kemudian kalau keterbatasan itu yang tidak bisa untuk dia. Ya, itu yang terkait sifat keterbatasan. Oh, ya, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mbak. Ya. Baik. Terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Masih ada kesempatan satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya langsung pada Abah Rama. Saya tanya boleh ya? Boleh, silahkan Ibu. Iya. Jadi tadi tentang bagaimana manajemen tim ya. Kalau di kami itu, kalau tadi melihat kelebihan gitu ya, kita terbiasa kekuatannya di mana ini masing-masing personal gitu ya, Bah ya. Cuman akhirnya jadi terkendala masing-masing itu merasa unggul gitu ya, terlalu unggul di bidangnya seperti itu, terlalu kuat lah. Sehingga terjadi gap tadi ya, gap antar tim itu yang sangat jauh gitu. Dan berakibat beberapa orang yang tadi yang bahasanya mungkin terlalu pede dengan kekuatannya terlalu kuat seperti itu, mundur dari tim dan ya mencari tempat lain lah, mencari habitat lain yang sesuai dengan kekuatannya itu seperti itu. Nah itu untuk
manajemen tadi ya, kekuatan itu seperti apa? Gimana, Bah, untuk apa ya mengurangi gap tadi? Begitu. Terima kasih. Yang dialami apa sih kalau sampai dia mundur gara-gara dia punya kekuatan atau dia menemukan kekuatannya? Menarik juga sih. Karena memang Ya, ada kejadian gitu. Jadi dia sebetulnya bukan tidak mau kerjasama, cuma dia menemukan kekuatannya gitu. Dia kerja di tempat yang dianggap salah, lalu dia ketemu kekuatan. Bukan karena dia merasa hebat, bukan, tapi sadar bahwa salah tempat gitu, bisa gitu kan? iya seperti itu, Bah. Kalau Dan memang, teman-temannya itu nggak bisa mengikuti seperti itu. loh, kenapa nggak bisa ngikuti? Ya karena tadi ya mungkin gap-nya itu tadi kita nggak bisa, celahnya itu nggak bisa seirama gitu loh, Bah, maksudnya. Dianya terlalu maju, teman-temannya masih jalan di tempat seperti itu. Itu Dan kenapa? akhirnya Itu apa gara-gara dia menemukan kan semua berusaha digali kekuatannya semua nih. Jadi nggak ada satupun yang kurang kan? Agak menarik nih kasusnya. Kok bisa begitu gitu loh. Kecuali kalau memang tadi saya bilang dia sadar bahwa di salah tempat maka dia pindah gitu. Tapi kalau dia merasa hebat, kan setiap orang hebat ya. pada itunya masing-masing, pada strength-nya masing-masing. Ya kebetulan yang ini sudah senior gitu, Bah. Jadi sudah senior, terus yang lain ini yang mungkin baru untuk kekuatannya itu belum sepenuhnya strength-nya itu belum sepenuhnya tergali, belum sepenuhnya teroptimalkan begitu. Nah, saya sih ngelihatnya yang bersangkutan walaupun dia tidak pakai strength base dia sudah akan pergi juga karena kan dia merasa sudah lebih hebat dari yang lain kan, atau dia merasa ada tempat lain yang bisa menampung dia gitu. Jadi bukan karena konsep strength base-nya, tapi karena yang bersangkutan merasa superior aja gitu. Menurut saya sih itu. Emang pakai apa sih nyoba ini Putri? Waktu menggali kekuatan pakai model apa? Gimana, Bah, untuk menggali kekuatannya? Ya kita sih coaching ya, sering coaching maksudnya. Terus dulu pernah juga waktu ini ada tes, kita pakainya DISC. Waktu pertama itu. Pernah juga ikut talent mapping di Oase waktu itu juga pas seluruhnya. training. Iya. Seluruh tim. Ya yang baru ini kebetulan, yang lain belum, baru yang lama-lama saja gitu. Bukan, maksudnya yang tadi orang mengundurkan diri itu. Oh iya, dia ikut juga. Ikut. Terus dia tahu dirinya siapa gitu. Iya, Menurut saya betul. Iya, dia sudah. Dia ketemu itu. Jadi bukan karena yang lain, tapi menurut saya dia ketemu sama kekuatannya, lalu dia merasa memang tidak pas di perusahaan itu gitu. Itu sering terjadi. Jadi saya juga sering beberapa kali ngasih training pada perusahaan. Bahkan beberapa direktur bilang, Pak, ini kalau saya ikut dan orang itu tahu kekuatan dia keluar gimana? Yaitu risiko gitu, risiko. Iya. Berarti ternyata saya salah tempat, di sini lebih cocok di sana gitu. Betul. Berarti resiko seperti itu harus dihadapi. Ya. Oh iya. Baik. Ya, sudah Ibu Tri? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih.